Hari ini ya semuanya kita akan membahas mengenai kisi-kisi persiapan ASH semester genap untuk kelas 10 mata pelajaran matematika. Yang pertama, nomor satu ada 3 soal yang akan kita kerjakan, yaitu mencari persamaan kuadrat untuk akar-akarnya. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Nah, untuk nomor 1A terlebih dahulu kita bahas gitu ya. Nomor 1A itu dia yang akan kita cari adalah faktor ya dari akar-akar tersebut. Nah, untuk solusi soal ini yang ada di nomor 1 itu pertama sebelum kita mencari akar-akar, ini depannya si X kuadrat yaitu 10 itu nilainya bukan 1 ya. Nah, biasanya kalau faktor kan depannya 1. Jadi ini bisa diakal-akalkan ya. Jadi gunakan cara yaitu pertama A dikali sama C gitu ya. Jadi A-nya sementara dikalikan ke belakang terlebih dahulu ya. Dikali gitu ya. Sementara saja gitu ya, dikali gitu ya. Sementara gitu ya. Maka nanti hasilnya setelah dikali ke belakang otomatis depannya jadi 1. Yaitu X kuadrat ditambah 9X min 9 kali 10 itu min 90 sama dengan 0. Kita tahu kalau mau ngefaktorin itu rumusnya nanti adalah berapa kali berapa gitu ya. Yang hasilnya min 90 kalau misalkan ditambah itu hasilnya 9. Ternyata angka yang dipilih nantinya supaya hasilnya sesuai dengan ini itu adalah X min 6 dan X plus 15. Kenapa? Karena min 6 kalau dikali 15 itu adalah 90, sedangkan min 6 ditambah 15 ya, 15 kali 6 itu adalah 9. Sehingga faktor-faktor yang ini gitu ya untuk soal nomor 1A gitu ya adalah X sama dengan 6 ya, atau X sama dengan 16 itu sebelum bagi 10 gitu ya, sebelum dibagi 10. Nah, karena di sini depannya itu adalah ada 10-nya, berarti nantinya kalian harus mengembalikan 10-nya kembali kemana, itu tulis di depan dari X-nya yaitu 10 ditulis di depannya gitu ya, berarti jadi 10X minus 6. Lalu di sebelahnya pun sama, kita tuliskan juga angka 10-nya yaitu 10X ditambah 15 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditulis kembali 10-nya gitu ya, itu itu kan ya. Yang sebelah kiri kita bagi 2 itu jadi 5X min 3. Kalau yang satu lagi dibagi 5 itu jadi 2X tambah 3. Sehingga solusi yang sebenarnya pertama ada 5X min 3 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan yaitu 5X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 35. Itu yang pertama satunya. Maka X2-nya satu lagi yaitu 2X tambah 3 yang sudah kita kerjakan tadi, kita bagi 5 semua untuk 10X tambah 15-nya gitu ya. Dengan 0 berarti 2X sama dengan minus 3. X-nya adalah X2-nya adalah min 3 per 2. Inilah jawaban nomor 1A ya. Simpulannya 3 per 5 dan min 3 per 2. Seperti itu untuk nomor 1A. Untuk 1B ya, 1B ini kita menggunakan cara kuadrat sempurna. Dimana kalau kuadrat sempurna itu yang pertama harus kalian lakukan ya 10 1 sampai 10 gitu ya. Bagian nanti nonton video Bapak ya. Itu nomor 1B itu min 75-nya kita pindahkan dulu ke kanan ya. Pindahkan ke kanan 1B-nya untuk konstantanya gitu ya. Nanti bentuknya jadi seperti ini saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau min 75 itu pindah luas jadi positif. Nah, selanjutnya di sini kita akan melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Akan melengkapi kuadrat sempurna dari X kuadrat min 22X tersebut. Nah, min 22 itu penjumlahan angka yang sama kita cari. Nah, pas kita cek ternyata minus 22 itu hasilnya sama dengan gitu ya. Min 11 tambah min 11 karena angkanya sama pas jumlahkan.
Oh, berarti nanti supaya kuadrat sempurna berarti harus min 11 angkanya. Ya, supaya nanti dijumlahin min 22 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan C-nya kan ini nggak ada ya di sebelah kiri ya, konstanta yang baru nggak ada. Nah, itu yang kita cari nantinya gitu ya. Nanti kita akan mencari yang namanya min 11 dikali min 11 gitu ya. Nah, min 11 kali min 11 ya, bisa dicek di sini ya intinya gitu. Nah, berarti nantinya kita ubah persamaan kuadrat sempurna ini gitu ya jadi seperti berikut. Jadi 22x ditambahnya dengan min 11 kali min 11 ya. Min 11 dikali min 11 karena kan tadi kita dapat angkanya supaya jumlahnya min 22 kan harus min 11 tambah min 11 gitu ya. Nah, untuk yang ruas 75-nya juga akan ditambah dengan min 11 kali min 11 gitu ya. Nah, sekalian biar adil antara ruas kiri dan kanan harus ditambahkan dengan min 11 kali min 11. Nah, jadi jadinya x kuadrat min 22x plus karena min kali min gitu ya, 11 kali 11 itu 121, di luas kanannya 75 ditambah 121. Nah, karena tadi didapatkan min 11 untuk x min faktornya ya, berarti nanti untuk persamaan yang di luas kiri itu bisa kita ubah jadi x min 11 x min 11 ya, karena menjadi kuadrat sempurna gitu ya. Nantinya jadi x min 11 pangkat 2. Karena ada dua faktor gitu ya, min 11 dan min 11. Nah, yang sebelahnya yaitu 196 ketika dijumlah yaitu 75 tambah 121. Nah, ini x min 11 kuadrat sama dengan 196 karena di sini pangkatnya adalah 2 supaya pangkat 2-nya hilang. Jadi ini kita akarin gitu ya, nantinya jangan lupa ditambahkan plus minus gitu ya. Plus minus akar 196 itu adalah x min 11. Nanti jawabannya ada 2 gitu ya. Pertama x1 min 11 itu sama dengan akar 196 itu adalah 14 ya. Di akar 196 itu 14, yang satu lagi minus 14. Karena plus minus gitu ya. Nah, berarti yang pertama x1-nya kita dapetin min 11 min luas jadi 14 tambah 11 yaitu 25. Sedangkan yang kedua yang sebelah kanan ini x2-nya akan dapat min 4 tambah min 14 sorry ya, min 14 gitu ya. Min 14 tambah 11 yaitu min 3 ya gitu. Jadi jawaban X-nya 25 dan min 3. Seperti itu untuk 10 pas 10 ya semuanya. Di solusinya kalau menggunakan kuadrat sempurna jawabannya adalah 25 dan min 3. Itu nomor 1B. Untuk yang 1C itu kalian bisa lakukan dengan cara rumus ABC. Mana rumus ABC kita ulang lagi gitu ya. Rumus dari X12 rumus ABC adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Di mana B-nya di sini adalah min 2 ya, berarti min ya, min ketemu min dibagi akar min 2 kuadrat min 4 dikali 2 kali min 7 gitu ya. Per 2 kali 2, karena hanya 2 gitu ya. Nanti kita hitung berarti hasilnya sama dengan minus 2 itu berarti 2 gitu ya. Plus minus akar. Nah, ini min 2 pangkat 2 4 gitu ya. 4 dikurang ada min lagi berarti 4 tambah ya. Min ketemu min positif. 4 kali 2, 8 kali 7 itu 56 ya. 56 plus 56 gitu ya dibagi oleh 4. Berarti karena 2 kali 2 gitu ya, 2A rumusnya. Nanti 2 plus minus akar 60 dibagi 4, di mana akar 60 bisa kita kecilkan. Akar 60 itu adalah 4 kali 15 atau 2 akar 15 dibagi oleh 4 ya. Jadi kalau misalnya lupa, dicoret lagi sendiri bisa ya. 60 itu adalah 4 kali 15 operasi hitungnya ya, perkaliannya yang bisa dikeluarkan adalah akar 4-nya yaitu 2 akar 15. Nah, 2 sama 4 bisa kita kecilkan bagi 2 semua, maka bentuk sederhananya adalah 1 plus minus akar 15 dibagi 2 ya, semua dibagi 2. Ya, itu untuk nomor 1C untuk menggunakan ABC yang tadi sudah kita tuliskan yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, seperti itu jawabannya. Ya. 1 plus minus akar 15 per 2.
Nanti habis ini kita lanjut nomor 2 semuanya ya. Selanjutnya nomor 2, untuk akar persamaan kuadrat X1, X2 dari X kuadrat min 7 tambah 5, ini bisa kita jalankan dengan teorema Theta atau jumlah dan hasil kali akar-akar. Di mana sifat yang kita gunakan yang pertama adalah X1 tambah X2, yang rumusnya adalah min B per A, dan satu lagi yaitu X1 kali X2 yang rumusnya adalah C per A. Nah, nanti kita cari nilainya dulu untuk X1 tambah X2 min B per A, biar nanti kita tinggal masukkan ke pertanyaan soalnya gitu ya, menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu di kelas. Min B per A, B-nya itu min 7, berarti minus 7 per A-nya di sini 1 ya. Nah, hasilnya 7. Untuk yang X1 kali X2, C-nya 5, A-nya 1 ya, di persamaan kuadrat sudah diketahui gitu ya. Nah, 5 bagi 1 5. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang A, yaitu sifat dari 1x1 ditambah 1x2 itu sifatnya sama dengan x1 ditambah x2 dibagi x1 kali x2. Nah, x1 tambah x2 itu tinggal dimasukkan dari nilainya 7 gitu ya. Lalu x1 kali x2 yaitu 5, maka hasil sifatnya A yaitu 7 per 5. Untuk yang B selanjutnya yaitu x1 per x2 ditambah x2 per x1, itu sifat yang digunakan nanti adalah yang sudah disederhanakan, yaitu x1 tambah x2 kuadrat dibagi x1 kali x2 dikurang 2 gitu ya. Ini bentuk yang sudah disederhanakan sifatnya gitu ya. Nah, habis itu nanti kalian memasukkan hasil tadi penjumlahan akar yaitu 7, berarti 7 kuadrat dibagi oleh X1 kali X2 5 dikurang 2. Berarti 49 dibagi 5 ya kalau dihitung, lalu dikurangi oleh 2. Nah, ini tinggal disamakan penyebut gitu ya, per 5 penyebutnya ya. Berarti 49 dikurang 2 kali 5 10. Maka jawaban nomor B adalah 39 per 5. Jadi sekali lagi tadi kita tinggal pertama mencari dulu ya dari X1 tambah X2 dan X1 kali X2 yaitu min B per A dan C per A. Tadi dapat hasilnya 7 dan 5. Nanti 7 dan 5 nya masukkan ke pertanyaan soal sesuai dengan sifat yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tuh. Nah, itu yang B. Kalau yang C nanti tinggal masuk ke sifat yang kelima. Yang C itu ya, yaitu sifatnya adalah X1 X2 dikali X1 ditambah X2 gitu ya. Nah, ini X1 kali X2 itu tadi adalah 5. Sedangkan X1 tambah X2 itu 7. 5 kali 7 adalah 35. Sehingga C jawabannya 35. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini kita akan mengecek kebenaran dari pernyataan tersebut ya. Kira-kira apakah benar salah pernyataan yang pertama, 2, dan 3. Nah, kita pertama membongkar dulu rumus yang tadi ya, yang awal, yaitu hasil penjumlahan akar dan perkalian akar. Di mana hasil penjumlahan akar itu adalah min B per A, di mana min B-nya itu adalah min P, berarti min P per 1 adalah P, sedangkan X1 kali X2 C per A gitu ya, dan C-nya P juga kayak tadi sama mirip, beda tanda aja. P dibagi sama 1. Jadi P juga gitu ya. Untuk yang nomor 3 yang C kali A, yang X1 kali X2. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua gitu ya. Langkah kedua ini kita akan menjabarkan sifat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat yang nilainya 48 ke rumusan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dimana yang merah ini dia bentuk lainnya untuk pernyataan satu ya. Pasti kita ke pembahasan yang kedua gitu ya. Yaitu bentuk lainnya adalah X1 tambah X2 dikurang 2X1 X2. Itu sama dengan 48. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan nilai ini pangkat 2 ya, sorry. Nah, X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Nah, ini tadi X1 tambah X2 nya P ya, berarti P kuadrat min 2P, nah P 48-nya P dari luas jadi min 48 sama dengan 0. Nah, ini berarti P-nya difaktorin ya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 48 kalau ditambah min 2.
Nah, kalau dimasukkan angka yang sesuai, itu jawabannya adalah min 8 dan plus 6. Nah, min 8 kali 6 itu min 48, min 8 tambah 46 tambah 6 ya. Min 8 tambah 6 itu berarti min 2. Ya, seperti itu. Berarti kita ada dua P-nya yang didapatkan, yaitu P-nya 8 atau P-nya min 6. Tapi yang kita ambil yang P-nya 8 karena dimintanya di soal adalah P lebih dari 0 gitu ya. Berarti diambil yang positif, P-nya 8. Nah, sehingga dari situ kita bisa mencari nilai dari 3P min 5 ya. Di soal berarti 3 dikali 8 dikurang 5. Jadi 24 dikurang 5 itu 19 harusnya ya. Tapi di situ 22, berarti pernyataan 1 salah. Ya. Nah, sekarang pernyataan kedua gitu ya. Ini pernyataan ke-1 ya tadi. Untuk pernyataan kedua, untuk S1 min X2 kuadrat sama dengan 32 ya. Nah, ini ada sifat juga ya. Ini sifatnya kita jabarin dulu. Jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 4 X1 X2. Yaitu sifat dari kedua ya semuanya ya. Itu ketika diselisihkan kuadrat sama aja dengan hasil penjumlahan dikuadratkan dikurang 4 dikali X1 X2 gitu. Nah, di sini X1 tambah X2-nya tadi adalah P, berarti P kuadrat gitu ya. Terus 4 dikali X1 X2 itu P gitu ya, berarti 4P. Terus pindah luas lagi 32-nya jadi oh ya bukan 32 ya, sorry ya. Ini hasil akhirnya 32 gitu ya. Kita mau ngecek benar apa enggak gitu kan ya jawabannya ya. Apakah benar? Jawabannya 32. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita hitung sama dengan gitu ya. Tadi P-nya udah dapet ya. P-nya itu kan 8 yang kita ambil ya. Berarti 8 kuadrat min 4 kali 8. Berarti sama dengan 64 dikurang 32. Nah, hasilnya 32 dan nomor 2 itu benar. Gitu ya. Sama dan 2 untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 sudah didapatkan. Sekarang pernyataan ketiga kita mau nyari rumus ABC-nya gitu ya. Nah, karena tadi kita udah nemu nilai P-nya ya, untuk pernyataan 3 ini kan berarti kita punya persamaan X kuadrat min 8X plus 8 ya. Ini rumus yang sudah didapatkan tadi P-nya yaitu sebesar 8. Tadi ini salah, ini benar ya. Pakai rumus ABC kita nyari akar-akar ya. Berarti min B, berarti minus 8 plus minus akar gitu ya semuanya. Akar B kuadrat berarti min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 dibagi oleh 2 kali 1 gitu ya. Berarti 8 ya karena ini ketemu min plus minus akar dari ini 64 ya. Min 8 akar 2, 64 dikurang 32 itu 32 juga sama dibagi oleh 2. 32 itu adalah 4 akar 2 ya. Dari mana Kak? Dari mana Pak gitu ya? Dari 16 kali 2 gitu ya. 16 dikeluarkan jadi 4 per 2. Nah, ini sama-sama bisa bagi 2. Berarti jawabannya adalah 4 plus minus 2 akar 2 ya. 8 bagi 4, 8 bagi 2, 4. Sama 4 bagi 2, 2 juga. Ya. Berarti 4 plus minus 2 akar 2, maka pernyataan ketiga juga benar ya. Karena dia akar yang ada di jawaban itu adalah 4 min 2 akar 2 atau 4 ditambah 2 akar 2. Jadi jawabannya benar. Sehingga untuk nomor 3 jawaban kuncinya adalah SPB atau salah benar salah. Seperti itu nomor 3 semuanya ya. Untuk selanjutnya nomor 4, jadi kita di sini seperti biasa ya. Kita cari dulu untuk X1 tambah X2 dan X1 kali X2 yang rumusnya udah tadi kita gunain nomor 3 ya, yaitu min B per A dan C per A untuk jumlah dan kali akar-akar. Nah, min B per A itu berarti minus 2P ditambah 3 dibagi 1, yang bawah 3P dibagi 1 ya. Nah, ini minus 2P plus 3 untuk X1 tambah X2, sedangkan X1 dikali X2 adalah 3P. Nah, di sini kita akan membongkar sifat ini ya. Nah,
akan membongkar sifat dari X1 X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 7. Dimana ini sifat keempat ya, sifat keempat yang akan kalian gunakan, dan bentuk sederhana dari sifat keempat itu adalah X1 ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2 dikurang 2 gitu ya, sama dengan 7 ya. Nanti pindah ruas min 2-nya jadi positif ya. Nanti kita masukkan nilai X1 tambah X2-nya yaitu min dalam kurung 2P tambah 3 kuadrat. X1 kali X2-nya 3P. Nah, min 2-nya pindah ke kanan itu jadi plus, berarti 9 ya, 7 tambah 2. Nah, ini minus kalau dikuadratkan itu jadinya positif. Berarti nanti 2P plus 3-nya itu tidak ada min lagi ya, langsung kuadratkan gitu ya. Lalu ini kali silang jadinya 27P. Ini kali pelangi 2P plus 3-nya nanti ditampilkan seperti ini semuanya ya. Untuk kelas 10, 2P plus 3 dikali 2P plus 3 sama dengan 27P gitu ya. Lalu ini kali pelangi berarti 2P kali 2P yaitu 4P kuadrat ditambah 6P gitu ya, ditambah 6P tambah 9. Ini pindah ruas langsung aja ke kiri, minus 27P sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti di sini kita kecilkan bentuknya yaitu 4P kuadrat ditambah 6 tambah 6 12P. 12P dikurangi oleh 27P itu adalah min 15 gitu ya. Berarti nanti di sini 4P kuadrat min 15P tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kalau mau pakai sistem pemfaktoran itu dipinjam dulu 4-nya gitu ya, kayak tadi cara nomor 1 ya. 1A ini dipinjam dulu dengan cara kali, maka nanti hasilnya menjadi seperti berikut ya. Nah, hasilnya yaitu P kuadrat gitu ya, min 15P 9 kali 4 36 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau difaktorin berapa kali berapa yang hasilnya 36, kalau ditambah itu min 15 itu adalah salah satu solusinya adalah P min 3 dan P min 12. Karena kan min 3 ditambah min 12 itu min 15. Kalau dikali itu plus 36. Nah, nanti dibalikin lagi 4-nya ya. Jangan lupa semuanya gitu ya. Nanti habis itu kita balikin lagi 4-nya yang tadi kita tulis 4-nya di awal. 4-nya kita kembalikan di depan X nulisnya ya. Jadi ntar 4X min 3 sama 4X min 12. Yang bisa kita kecilkan adalah yang ini. Kita bagi 4, berarti jadi 4X min 3 tetap ya, karena dia beda kelipatan. Dan ini jadi X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, habis itu kita akan melihat oh ya bukan X nih ya, maaf ya. Ini P maksudnya tadi ya. Mau diganti X-nya karena kan dia faktor P ya tadi ya. Maaf, tinggal ganti P aja ya semuanya. Berarti 4P min 3 sama 4P min 12. Berarti ini 4P min 3 sama P min 3. Gitu ya. Berarti P yang memenuhi itu ada yang 34 nilainya sama ada yang P-nya sama dengan 3. Itu jawaban nomor 4 semuanya ya. Seperti itu. Nah, masuk ke soal cerita selanjutnya nomor 5. Kita membahas tentang bagaimana cara melihat luas segitiga dari siku-siku di B. Ya. Dimana kalau luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, ini siku-siku di B, berarti kita langsung gambar segitiga dulu kali ya, biar nanti nggak bingung. Kita gambar segitiga siku-sikunya di mana? Yaitu di B gitu ya. Misalkan A-nya di atas, ABC gitu ya. Berarti nanti di sini AB-nya 4X tambah 7 ya. 4X tambah 7 dan satu lagi 3X min 1 ya, BC-nya. 3X min 1. Nah, ini luas segitiganya sudah diketahui ya. Di soal kisi-kisinya yaitu 559. Berarti luas segitiga ABC bisa kita jabarkan ke dalam rumus luas segitiga itu sendiri gitu ya. Yang rumusnya adalah setengah kali alasnya BC, tingginya AB gitu ya. Alas kali tinggi bagi 2 itu ya rumus segitiga sama dengan 559.
Nah, BC-nya tadi sudah diketahui bentuknya, yaitu 3X min 1 gitu ya, sama 4X tambah 7 dengan 55. Nah, nanti di sini kita kali pelangi boleh gitu ya, kalau mau kali pelangi dulu, atau nanti duanya boleh kali silang kanan langsung ya, langsung ke 559. Nanti bentuknya kalau di sini jadinya baskom ya, baskom salah, baskom jadi kali pelangi, sorry ya, kali pelangi. Nanti jadinya 12x kuadrat 3 kali 7 21 kurang 4 17x min 7 gitu ya, sama dengan 559 kali 2. Tuh. Nah, ini mesti dihitung dulu gitu ya, nilai dari 559 kali 2-nya ya berapa. Nah, nanti 559 kalau dikali 2 itu hasilnya adalah 1118. Berarti 12x kuadrat plus 17x min 7 sama dengan 1118. Nah, ini pindah ruas, 118-nya jadi 12x kuadrat plus 17x gitu ya. Nah, minnya itu 7 min 7 gitu ya, dikurangi 1118 ya, pindah ruas. Jadi min 1225 sama dengan 0. Nanti kita cari faktornya berapa gitu ya. Nah, kalau mau pakai ABC silakan saja boleh. Jadi kalau mau pakai ABC buat nyari X-nya berarti min B, berarti min 17 plus minus akar B kuadrat berarti 17 kali 17 itu 289 ya. Min 4 AC, 4 kali 12 kali 12 25 itu 58 800, min ketemu min positif 58 800 ya, sorry 800. Nah, baik, kuadrat kita cek dulu ya, sebentar takut salah hitung angkanya. AB-nya kan tadi 4x tambah 7 setengah kali alas kali tinggi, karena bahasnya luas segitiga ya semuanya ya. Panjang BC-nya 3x min 1. Tadi kita udah cek hasil kali pelanginya 3 kali 4 12x kuadrat, 7 kali 3 21, 21 kurang 4 17x dikurang 7 gitu ya. Terus 559 tadi kalau dikali 2 itu hasilnya adalah 1118. Min 7 dikurangi lagi sama 1118 itu, oh iya, Bapak salah tulis angkanya. Ini maksudnya bukan 1225 tapi 1125 ya. Nah, gitu. Jadi ada yang salah hitung di sini, kita hapus dulu. Nah, berarti nanti B kuadrat tetap sama ya, 2,9 min ketemuin plus ya. Berarti B kuadrat min 4 AC min 4 kali 12 kali min 1125 gitu ya. Kalau kita hitung hasilnya 54.000 ya. Nah, terus selanjutnya habis itu diakarin ya. Nah, nyata akar dari ini 2 kali 12 ya. Oke. Akar dari 54.289 itu adalah 233 ya. Berarti min 17 plus minus 233 dibagi sama 24 gitu ya. Nah, ini X1, X2-nya dapat ya. Nanti cari angka yang bulat berapa hasilnya. Jadi ya, supaya nilai bulat positif ya, gitu ya. Berarti kita langsung ambil yang plus aja operasinya. Nanti untuk nilai X1, X2-nya salah satunya si X-nya ini 9 ya, nilainya ya. Nanti nilainya X1 sama dengan yang pertama, kalau plus dia 9, kalau minus kan nantinya bakal TM ya. Kalau minus kan berarti tidak memenuhi nih, salah ya gitu ya.
Tapi kalau penasaran, kalau mau hitung berarti nanti jadi min 17 gitu ya. Dikurang 233. Terus dibagi 24. Ya. Nah, itu nanti hasilnya akan minus ya. Gitu. Jadi kita ambilnya nggak usah yang S2, kita ambil yang X1 aja yang sudah pasti memenuhi jawabannya. Ya, tadi dapatnya dari 233 dikurang 17 dibagi 24 itu hasilnya adalah 9 ya. X1-nya 9 berarti kita udah dapat X-nya bilangan bulat ya, sesuai. Nanti tinggal nyari panjang ABBC-nya gitu ya. Berarti panjang AB-nya di sini kan 4X tambah 7 ya. Berarti 4 kali 9 tambah 7 berapa nanti dihitung ya. 4 kali 9 tambah 7. Terus yang BC yaitu sama dengan 3 kali 9 kurang 1. Nah, ini jawabannya nanti ya semuanya. Maka nanti hasil akhirnya akan didapatkan 4 kali 9, 36 tambah 7 itu 20, kan 9 kali 4, 36 ya. 36 tambah 7 itu sama dengan 43 ya. Jadi AB-nya 43 cm. Kalau BC-nya 27 kurang 1 itu 26 ya. Berarti jawabannya adalah untuk BC 26 cm dan untuk AB adalah sebesar 43 cm. Itulah nomor 5 semuanya ya, kelas 10. Nomor 6 ini memasuki materi volume fluid ya. Jadi kalau volume fluid itu adalah sepertiga pi r kuadrat t ya semuanya. Di mana volume fluid itu diketahui di soal adalah 15.400 gitu ya. Lalu ini sepertiganya dia min, P-nya adalah 22/7 gitu ya semuanya. Berarti kali 22/7. Lalu dikali R kuadrat, R-nya 2X tambah 5. Jadi ini nanti pangkat 2 ya. Atau bisa juga nanti kita ketik tangi nantinya gitu ya di akhir. 2X plus 5 dikali 2X tambah 5 dikali tingginya 12 cm. Nah, nanti kita kecilkan bentuk-bentuk ini ya. Sama dari 12 bagi 3 dulu adalah 4 ya. Terus ini 15.400 dibagi 22 itu bisa dikecilin jadi 700 ya. Nah, terus 700 pun juga bisa kita kecilkan dengan 4 itu nilainya 105 ya. Gitu. Nanti kita kalikan dengan 7 kali silang. Nanti jadinya yaitu 105 gitu ya. Dikali 7 sama dengan ini kali pelangi gitu ya, kali pelangi yang persamaan linearnya supaya jadi persamaan kuadrat gitu ya, kali pelangi itu jadinya 4x kuadrat 10 tambah 10 20x gitu ya langsung ya, 10 tambah 10 20 tambah 25 gitu ya. Nah ini 105 kali 7 kita hitung dulu sama-sama ya. 105 kali 7 itu 53 ya, 35 gitu ya. Pas 9 tambah 3 itu 52 dan ini 12. Berarti 12 25 ya semuanya. Nah, 12 25 itu adalah sama dengan 4x kuadrat tambah 20x tambah 25 gitu ya. Nah, ini pindah ruas gitu ya. 12 25-nya berarti jadinya 4x kuadrat tambah 20x min 1200 gitu ya. Ini kita kecilkan, kita bagi 4 supaya angkanya nggak gede gitu ya. Jadi jadinya 0 sama dengan x kuadrat, 20 bagi 4 itu 5x, dan 1200 bagi 4 itu 300. Kalau kita faktorkan, nanti akan dapat nilai faktornya yaitu x min 15 sama x plus 20. Kenapa? Karena 20 kurang 15 itu adalah plus 5, kalau dikali itu min 300 gitu ya. Nah, berarti ini ada dua solusi sebenarnya ya, ada x sama dengan 15, ya pindah ruas min 15-nya, atau x sama dengan min 20. Tapi yang min 20 nggak kita ambil karena dia nanti minus jadinya ya.
Dan kalau di materi bangun dan ruang ya, itu nggak boleh minus nilai sisinya atau yang lainnya gitu ya, sehingga ambillah yang positif aja, yaitu X-nya 15. Jadi kesimpulannya nanti untuk pertanyaan soalnya mencari X tadi dari itu ya 15 dan jari-jarinya ya. Jadi kita nyari R gitu ya. Tadi R-nya di soal yaitu 2X tambah 5 cm ya. Berarti nanti hasilnya 2X tambah 5 cm 2 kali 15 tambah 5 gitu ya. 2 kali 15 tambah 5 itu 30 tambah 5 ya semuanya. Maka hasilnya nanti adalah sama dengan 35 cm. Itu nomor 6. Nah, untuk nomor 7 selanjutnya semuanya ya kelas 10. Nah, ini papan tulisnya bentuknya persegi panjang. Kita tahu luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Nah, di mana luasnya itu adalah 1040 gitu ya. Terus habis itu panjangnya adalah 3X tambah 10 gitu ya. 3X tambah 10. Lebarnya 36 min X. Gitu. Nah, nanti ini kita kali pelangi ya, biasa gitu ya. 1040 nanti sama dengan ini dikali pelangi 3 kali 36 itu 108 ya. 108 X gitu ya. Terus 3 kali min 3X kuadrat plus 360 min 10X gitu ya. Nah, ini kita kecilkan tinggal ruas, berarti 3X kuadrat min 10 sama 108 ya. 108 dikurang 10 itu adalah 98. 98 tinggal ruas jadi min ya. Berarti min 98X. Terus nanti 1040 kita kurangi dengan 360-nya. Kalau kita kurangin ini jadinya 0, 14 kurang 6, 8, 0 dipinjam 9, 9 kurang 3, 6. Berarti 680-nya minus ya. 680 gitu. Nah, nanti di sini hasilnya adalah sama dengan 0 gitu ya. Nanti barulah kita faktorkan untuk mencari X-nya ya. Oke. Kalau ada yang mau pinjem dulu 3-nya boleh atau pakai ABC silakan gitu ya. Kalau kita kalikan ke belakang dulu sementara berarti kan jadi X kuadrat min 98X gitu ya. Sama min 680 kali 3 ya. Kalau kita kalikan 68 sama 3-nya, mau disimpan ya. 8 kali 3, 24, 3 kali 15, 20. Berarti 2040 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah hasil faktornya. Nanti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 2040. Kalau dijumlah itu minus 98 gitu ya. Oke, nanti kita cari berapakah kemungkinannya gitu ya. Ya, tadi ada yang salah, harusnya ini plus ya. Nah, nanti kalau difaktorin ini jadinya berapa kali berapa gitu ya. Ya, hasilnya itu 2040. Angkanya adalah X min 30 sama X min 68. Ya, karena kan 68 dikali 30 kan 2040 ya. Kalau ditambah kan min 98 tadi ya. Nah, ini nanti 3 dibalikin lagi ke awal jadi 3X min 30 sama 3X min 68. Nah, ini diambil yang bulat. Kalau ini kan nggak bulat ya, yang 3X min 68 kita nggak ambil karena dia nggak bulat. Yang bulat yang ini nih, yang bisa bagi 3 ya. Nanti dapat X-nya adalah 10 gitu ya. Karena X-nya 10 berarti kita bisa dapetin yang namanya panjang dan lebar. Panjang dari si papan tulis 3 kali 10 tambah 10 ya. Sesuai dengan yang ada di layar kalian gitu ya. Nah, ini di soal udah ada tadi rumusnya, yaitu 40 meter. Lalu lebarnya berarti 36 min 10 ya. X-nya 10 tadi. Berarti 26. Nanti tinggal cari keliling ya.
Kalau keliling itu kan dari persegi panjang kan 2 kali P tambah L ya. 2 kali P tambah L. Berarti nanti keliling sama dengan 2 kali P tambah L. P-nya itu adalah 40. Lebarnya 26. Jadi 2 kali 40 tambah 26. Gitu ya. Nah, berarti 66 kali 2 ya. 66 kali 2 itu jawabannya 132 meter gitu ya. Ya itu jawabannya ya semua ya. Nomor 7 langsung 8 ya. 8 itu kita ngecek dengan menggunakan diskriminan tentunya ya. Dimana diskriminan itu rumusnya adalah D B kuadrat min 4AC. Kita ngecek pernyataan mana yang benar dan mana yang salah untuk menentukan sifat-sifat atau jenis-jenis akar gitu ya. Nah, dimulai dari yang pernyataan 1, ini bisa kita kecilkan ya. Ini tinggal bagi 5 aja biar angkanya nggak gede gitu ya. Kita bagi 5, dikecilin ya, bagi 5. Dia nanti jadinya itu bagi 5 X kuadrat tambah 20 bagi 5 itu 4 ya. Plus 4X, habis itu plus 4. Sama dengan 0, ini bisa kita cek dengan diskriminan untuk melihat apakah dia kembar atau enggak akarnya gitu ya. Berarti 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 ya, kali 1 kali 4. Kalau dihitung ini hasilnya 16 kurang 16 itu sama dengan 0 gitu ya. Dan ini mempunyai akar kembar berarti nomor 1 benar ya. 1 benar, dia kembar. Terus yang kedua juga cek lagi dengan menggunakan diskriminan. Pernyataan kedua berarti diskriminan-nya adalah min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 14. Berarti di sini adalah sama dengan min 3,29 min 18 kali 4 kali 1 itu 72 gitu ya. Nah, kita nih hasilnya minus ya. Minus 63 gitu ya. Nah, karena minus, dia berarti diskriminan-nya kurang dari 0, maka dia memiliki akar-akar tidak real semuanya ya. Kurang dari 0 berarti dia tidak memiliki akar atau akar-akarnya imajiner, berarti nomor 2 benar gitu ya. Nah, satu lagi pernyataan 3 untuk nomor apa ini gitu ya. Kita cek juga diskriminan-nya yaitu D sama dengan gitu ya. Diskriminan-nya sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. B kuadrat, B-nya langsung aja. Min 18 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 81. Nah, kalau dihitung ini hasilnya 324 ya kalau minus 18 kuadrat. Dan ini pun juga sama, kalau dihitung juga 324 sehingga hasilnya 0 gitu. Nah, kalau 0 kan berarti harusnya kan kembar, bukannya akar berbeda ya. Jadi pernyataan 3 salah, maka kesimpulannya kesamaan kuadrat tersebut kesamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar real kembar, bukan berbeda ya. Harusnya kembar gitu ya. Harusnya kembar. Jadi jawabannya adalah BBS gitu ya. Kembar. Oke. Itu semuanya untuk nomor 8 ya. BBS jawabannya. Karena nomor 3 harusnya dia kembar ya akalnya karena sama dengan 0 untuk diskriminannya. Selanjutnya nomor 9 ini kita mencari M-nya. Jika M-nya bulat dari akar-akar yang kesamaan kuadrat di sini mempunyai akar-akar kembar atau sama ya. Berarti kita menggunakan diskriminan lagi di mana syaratnya kalau kembar itu sama dengan 0 gitu ya diskriminannya. Nah, diskriminan tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Sama dengan 0. Nah, di sini diskriminan B kuadrat min 4AC-nya apa aja? B-nya itu di sini adalah 9M ditambah 3 gitu ya. Pangkat 2 gitu ya. Nah, dikurang 4 kali 2 min M
terus dikali sama 36 ya. Nah, itu sama dengan 0. Nah, ini kali pelangi nanti ya. 9M tambah 3 itu nanti kali pelangi jadi 81M kuadrat. Terus ditambah 54M gitu ya. Kali pelangi semuanya. Ditambah 9. Ya. Min. Kalau 4 kali 36 itu 144 ya. Nah, 144 dikali lagi sama 2 min M, nanti tinggal dihitung lagi gitu ya semuanya. Ya. Sama dengan 0. Oke. Habis itu kita hitung lagi jawaban yang bawahnya. 81M kuadrat ditambah 54M ditambah 9 min 288 ya. Min 288 ditambah 144 M. Nah, itu ya. Nah, ini kita kecilkan nanti jadi 81M kuadrat ditambah 54, kalau ditambah 144 itu jadi 198 ya. M. Ya. 54 ditambah 144 itu 198. 9 dikurangi oleh 288. Gitu ya. Nanti hasilnya kalau 9 dikurangi 288 itu adalah min 279 sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, ini coba kita bagi semua dengan 9 ya. Kira-kira bisa nggak ya kalau dibagi 9? Kita coba dulu kalau 198-nya kita bagi 9. Ternyata bisa ya. Bisa dikecilin 22. Jadi kita bagi 9 aja ya semua ya. Kita kecilkan. Semua bagi 9 jadi 9M kuadrat. Ditambah 22M kalau dibagi 9 ya. Min 81 sama dengan 0. Ya, gitu. Nanti baru faktorin gitu ya. Nah, nanti difaktorin, kalau mau pakai ABC silakan gitu ya. Nanti silakan gunakan rumus ABC ya. Gunakan rumus ABC boleh gitu ya. Atau kalau mau pakai yang pinjem-pinjem juga boleh ya. Nah, bebas tinggal pilih memang gitu ya. Kalau misalkan mau pakai yang rumus biasa, yang faktoran, berarti kalian harus pinjemin dulu 9-nya ke belakang gitu ya. Nah, 9-nya dipinjam ke belakang lagi gitu ya dengan cara dikali. Nanti persamaan sementaranya jadi M kuadrat ya. Tambah 22M min 81 sama dengan 0. Sorry. 81 kali 9 ya. 729 ya. Maksudnya itu ya. 729. Nah, ini tinggal difaktorin ya semua ya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 729. Kalau ditambah itu min 2 plus 22 gitu ya. Oke.
Oh iya, pastinya ini bukan 81 ya. Aduh, salah maaf. Ini 31 ya, Ri ya. Baru nyadar semuanya. Ini 279 dibagi 9 itu 31 ya. Berarti di sini 31 kali 9 itu adalah 279. Mohon maaf ya, ada kesalahan tadi gitu ya. Nah, baru difaktorin. Nanti berapa kali berapa yang hasilnya min 279 kalau ditambah hasilnya 22 gitu ya. Nanti dapat yaitu biar ini ya. Berarti nanti jadinya kan 279 itu kan kalau tadi ya. Berarti jadinya M-9 sama M plus 31 kalau difaktorin ya. Karena 31 kurang 9 itu 22, kalau dikali min 279. Berarti nanti hasilnya yang kita ambil yang M-nya positif bulat. Ya. Nah, kan ini nanti kan bakalan bagi 9 lagi ya semua ya. Jangan lupa bakal bagi 9 lagi, jadi 9-nya jangan lupa ditulis di depan ya. Karena tadi awalnya dipinjam dulu 9-nya gitu ya. Kalau yang ini nggak mungkin yang sebelahnya karena dia bakalan pecahan ya semua ya. Karena bakalan pecahan hasilnya. Gitu ya. 9M tambah 31. Nah, gitu semuanya ya. Berarti nanti M-nya dapat 9. 9 bagi 9 ya. Ini dikecilin, berarti 9 bagi 9 itu adalah 1. Maka M-nya supaya dia kembar harus 1 nilainya ya. M-nya untuk yang bulat. Supaya dia akar-akar kembar. Seperti itu nomor 9 semuanya. Ya. Dan satu lagi nomor 10. Ini langsung kita hapus. Kita lihat nomor 10. Ini langsung aja kalau imajiner ingat di saatnya yaitu diskriminan kurang dari 0 gitu ya. Berarti nanti B kuadrat min 4AC, berarti langsung aja B-nya itu adalah min 4 tadi ya. Berarti nanti min 4 untuk B-nya semuanya ya. Berarti min 4 pangkat 2 min 4 kali 3 ya itu kali 3 sebagai A-nya gitu ya, min 4 AC, C-nya adalah 2 min 3P semuanya ya. Nah, nanti di sini tinggal disimbolkan kurang dari 0 ya semua ya. Kurang dari 0 karena ini syarat dari imajiner akar ya. Diskriminannya kurang dari 0 gitu ya. Ini 16, kalau dihitung ya. Ini min 4 kali 3, 12, berarti min 12-nya dikalikan 2 lagi, nanti min 3P. Nah, kurang dari 0 gitu ya. Nah, terus 16 min 12 kali 2 ini dikalikan pelangi gitu ya. Berarti jadinya 24 min 12 kali min 3 plus 36 gitu ya, 36P kurang dari 0, 36P, 16 kurang 24 min 8 ya, min 8 pindah luas jadi 8. Berarti P-nya kurang dari 8 per 36 gitu ya. 8 per 36 kalau dikecilin berarti P kurang dari dibagi 2 bagi 4 boleh, berarti P kurang dari P kurang dari bagi 4 dikecilin berarti 2/9 ya. Nah itu kalau dikecilin berarti banyak untuk akar imajinnya kan di syaratnya di 9 per 0, maka setelah kita masukkan ke rumusnya B kuadrat min 4AC rumusnya ya, maka dia harus P kurang dari 2/9. Demikian, semoga manfaat. Kalau banyak kurang dan salah mau dimaafkan.
Semoga lancar ulangannya untuk harian di semester genap ini ya. Kelas 10 materi persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.